Pernah dengar people pleaser? Sering kali ya. Hari ini banyak sekali berseliweran tentang kata-kata people pleaser. Nah, kalau kita membahas secara mendalam, people pleaser itu ternyata tidak hanya keinginan seseorang untuk memberikan kenyamanan, untuk berbaik hati pada orang lain, tetapi kalau kita masuk ke dalam yang lebih dalam, ternyata itu juga ada traumanya loh. Traumanya apa? Banyak sekali yang saya coba temukan dalam people pleaser adalah individu itu kemungkinan besar ketika di masa inner child, yaitu terutama di TK, SD, SMP, dan sebagian SMA, kurang mendapatkan stimulasi pujian atau penghargaan dari orang tuanya maupun sekelilingnya. Nah, kekurangan minimnya pujian ini bisa berdampak pada masa kini, di mana seseorang itu akan mencari validasi di luar dari keluarganya dengan cara ya tadi memberikan kenyamanan dan sulit untuk berkata tidak. Udah diturutin, udah diiyain tapi Nah, kalau sulit berkata tidak, capek dong dirinya karena dia harus menyenangkan orang lain. Nah, ini kita harus sadarkan bahwa perilaku itu memang baik di satu sisi karena dia punya empati yang dalam pada orang lain, tetapi dia juga harus tahu bahwa dia juga harus punya empati pada diri sendiri untuk tidak selalu bisa menyenangkan orang lain. Dia juga harus selalu belajar untuk berkata tidak. Ini tanda kamu people pleaser. Kamu baik hati atau takut dibenci? Hati selalu bilang enggak, mulut selalu bilang iya. Sekalinya mulut bilang enggak, kamu mikirin alasannya panjang lebar. Kamu ngerasa harus menjelaskan. Kepikiran berhari-hari, nggak enak hati, nggak bisa tidur. Ngerasa bersalah kalau ngikutin maunya kamu. Terlalu terbiasa dengan ya udah deh kalian maunya apa. Mikirin perasaan orang lain terus, takut nyakitin orang lain terus, tapi nyakitin diri sendiri terus. Takut apa kata orang kalau prioritasin diri sendiri. Sering minta maaf padahal bukan kamu yang salah. Lebih banyak ngelakuin sesuatu cuman biar orang lain senang, bukan karena kamu mau atau kamu senang. Ngerasa harus bantu semua orang padahal jelas kemampuan kamu terbatas. Selalu menghindari konflik dan ngalah terus padahal masalahnya jadi nggak selesai karena nggak dihadapi. Sungkan minta tolong karena takut ngerepotin padahal kamu direpotin orang terus. Dan ngerasa kamu cuma berharga saat kamu terus-menerus bantu orang. Padahal nggak ya, bantu itu semampunya loh, bukan sebanyak-banyaknya. Hujan deras di bulan Desember, angin kencang